Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencam Jember, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tugas UAS kami yang berjudul keterampilan komunikasi interpersonal yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Sebelum kami memaparkan materi kami, maka saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Inayah Wulandari Nur, kemudian rekan saya yaitu Darus Syafaat dan Divani Masruroh. Yang pertama ada pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah keterampilan untuk berinteraksi, saling menukar informasi yang memungkinkan setiap orang dapat menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal, sehingga dapat terjadi saling pengertian dan empati satu dengan yang lainnya. Jadi, dalam keterampilan komunikasi interpersonal, konselor dan konseli dapat menangkap reaksi masing-masing yang kemudian timbullah rasa pengertian dan empati antara konselor dan konseli. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi interpersonal. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis. Yang kedua, matang akan konvensi sosial. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran diri. Yang keempat, konsistensi hubungan dengan si konseli. Yang kelima, mendapatkan informasi yang banyak. Dan yang terakhir, bisa mempengaruhi konseli. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi interpersonal. Di sini kami menyebutkan 4 hal yang termasuk ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, arus pesan cenderung dua arah. Jadi dalam komunikasi interpersonal sendiri, ini biasanya melibatkan 2 orang atau lebih. Nah, jika 2 orang ini saling bercakap-cakap dan percakapan ini semakin serius, kemudian terdapat umpan balik yang berlangsung 2 arah, berbalas-balasan dan berganti-gantian secara berkesinambungan, maka ini adalah salah satu ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang kedua yaitu mengakibatkan dampak yang disengaja maupun tidak sengaja. Jadi, dalam komunikasi interpersonal ini sering mengakibatkan suatu hasil yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Nah, jika seorang konselor memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik, maka nanti akan menimbulkan suatu hasil yang baik bagi perubahan perilaku si konseli. Begitupun sebaliknya, jika konselor ini tidak memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik, nanti juga akan berdampak kurang baik pula untuk perubahan perilaku si konseli. Dan yang ketiga yaitu mempersyaratkan hubungan paling sedikit 2 orang dengan hubungan yang bebas dan bervariasi dan ada keterbaruan. Nah, faktor kedekatan biasanya menyatakan 2 orang yang mempunyai hubungan yang erat. Kedekatan interpersonal mengakibatkan seseorang bisa dan mampu menyatakan pendapat-pendapatnya dengan bebas dan terbuka. Kebebasan dan keterbukaan akan mempengaruhi berbagai variasi pesan baik verbal maupun nonverbal. Suasana yang bebas dan terbuka yang tanpa hambatan psikologi, maka komunikator dan komunikan interpersonal bisa menyatakan pikiran, perasaan, dan tindakan yang bervariasi. Jadi di sini seorang konselor dituntut untuk menggunakan keterampilan komunikasi interpersonalnya agar seorang konseli ini dapat menyatakan pikirannya, menyatakan perasaan maupun tindakannya secara bebas dan terbuka. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu harus membuahkan hasil. Jadi komunikasi interpersonal ini bisa dikatakan sukses jika komunikasi tersebut menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Dan hasilnya ini harus nyata dalam mengubah wawasan, perasaan maupun perilaku si konseli, seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya aspek-aspek komunikasi interpersonal, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, keterbukaan, dalam kurung openness.
yaitu penilaian terhadap kualitas keterbukaan dalam komunikasi interpersonal, yaitu A. Kesediaan untuk mengungkapkan diri kepada orang lain yang berinteraksi dengannya. B. Keinginan untuk memberikan tanggapan sejujur-jujurnya terhadap setiap stimulus yang diterimanya. C. Pengakuan dan sikap bertanggung jawab terhadap segala pikiran dan perasaan yang telah diungkapkannya. Nomor 2. Empati, yaitu merupakan suatu kemampuan untuk merasakan seperti yang dirasakan orang lain, yaitu mencoba merasakan dengan cara yang sama dengan perasaan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, dukungan supportiveness. Yang diperlukan dalam menjalin komunikasi meliputi 3 aspek, yaitu descriptiveness, artinya tidak mengevaluasi lingkungan yang evaluatif membuat orang cenderung defisit. Kemudian B. Spontaneity, yaitu yang memiliki pandangan ke depan dan terbaik dalam mengungkapkan pemikirannya. Yaitu C. Profesionalisme, berarti memiliki pikiran yang terbuka atau open-minded. Yang keempat, kepositifan, yaitu berkomunikasi secara baik di dalam komunikasi interpersonal sekurang-kurangnya melalui 2 jalan, yaitu berdasarkan sikap positif dan menghargai orang lain. Kemudian yang terakhir, kesamaan (equality) akan lebih berhasil dan menjadi lebih efektif apabila orang-orang yang berkomunikasi ada dalam suasana kesamaan, karena masing-masing pihak yang berkomunikasi merasa dihargai dan dihormati sebagai manusia yang mempunyai sesuatu yang penting untuk dikontribusikan kepada sesama. Demikian itulah pemaparan materi terkait keterampilan komunikasi interpersonal yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Semoga dengan video kami dapat menambah wawasan yang luas bagi penonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.